Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor dokumenter Indonesia berjudul Terekam 2010. Biasanya sih, film horor dokumenter lebih berasa horornya, tapi entahlah, mari kita buktikan. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali wawancara tiga sahabat yaitu Olga, Monik, dan Jupe membahas tentang film yang akan mereka buat. Kalau memang percaya, ada setan ya lu nonton aja film ini. Film pun dimulai. Kamera dibawa Monik masuk ke apartemennya Olga yang berantakan. Pintu kamar dibuka, ternyata Olga masih molor. Lu masuk dari mana tadi? Ya masuk dari pintu rumah lu tuh gak ditutup, makanya gue bisa masuk. Olga lanjut menelpon mamanya, kemudian ke meja makan mengambil kamera dan mengajak Monik merekam satu hal gila. Kayak kita ngerekam setan. Olga lanjut mandi, tentu saja dijailin Monik. Olga beres-beres peralatan film dibantuin Monik. Pintu diketuk, ternyata itu Ruben yang membawakan kue. Mereka duduk di meja makan sambil guyon-guyon tentang film mereka. Dari belakang lu itu sampai 3. Olga cerita, jika ia mau membuat skrip sekalian mengajak Ruben terlibat dalam proyek mereka. Namun kali ini Ruben gak mau ikut campur. Semua sudah siap dan rapi. Terlihat cuaca mendung, terlebih lagi mereka harus melewati jalan setapak untuk ke TKP. Tiba-tiba Aduh, apaan tuh gak? mereka memeriksanya, ternyata nggak ada apa-apa. Monik memberikan kameranya kepada Olga karena ia mau pipis. Gak. Tadi kan waktu gue megang lu belum nyebok. Cica deh. Udah puas, mereka masuk mobil, namun perjalanan dilanjutkan. Tak lama, mereka sampai di sebuah rumah dan langsung turun dari mobil. Ternyata Olga sudah memiliki kunci rumah itu sehingga mereka bisa langsung mereviewnya. Dalamnya sangat gelap dan berantakan. Monik masuk ke sebuah kamar yang juga berantakan. Mereka lanjut ke dapur. Disinilah mereka oper kamera dan Olga mereview kamar mandi. Kamar mandi ada 3. Terus mana kamar tidurnya? Nggak ada apa-apa, mereka keluar. Mereka ke mobil untuk menurunkan barang-barang yang kemudian direview di dalam. Lanjut ke halaman belakang, mereka menemukan kolam renang yang berisi tanah. Kamera dibalik Monik untuk merapikan rambutnya. Lihat deh. Ia juga menemukan sumur di sini. Merasa capek, Monik istirahat, namun ia menemukan tangga menuju rooftop. Sementara Olga mengaku habis mendengar suara dari kamar mandi sehingga ia mau ngecek. Ternyata nggak ada apa-apa. Olga sedang nelpon namun nggak ada sinyal. Tiba-tiba Apa tuh gak? Kok kebuka sendiri sih? Olga memasang kamera di sudut wastafel, sedangkan Monik memasang kamera di kamar yang berantakan banget. Monik memperlihatkan kembali kamar mandi yang kotor. Ia menaruh kameranya. Tak lupa, Olga juga memasang kameranya di kamar. Ia beres-beres, namun datanglah Jupe yang disambut Monik. Ia membawa berbagai snack dan langsung menyambut Olga. Mereka duduk dengan Olga yang mulai menulis skenario. Pokoknya gue bikinnya masih simpel-simpel aja. Behind the scene-nya kita kasih kamera tiap kamar. Basa-basi Jupe menunjukkan handycam-nya yang katanya berisi banyak video okep. Gantinya siapa yang mau datang ke Indonesia aja itu Miyabi ya? Gue bukan Miyabi. Ya bener. Jupe mereview rumah itu dengan handycam. Melihat kamera, ia menaruh handycam kemudian lanjut ke ruangan lain. Di sisi lain, Olga dan Monik mereview snacknya Jupe. Tiba-tiba mereka masuk lagi untuk mereplay kamera. Gak ada. Kembali ke Jupe yang masih mereview kamarnya. Lagi-lagi menemukan kamera. Jupe nggak peduli dan langsung rebahan.
Monik cerita jika ia mendapat firasat nggak enak. Mungkin gue salah lihat tadi. Olga ke kamar membereskan alat-alatnya. Ia juga membenahi kameranya. Jupe masak. Ia mengambil 3 piring. Tiba-tiba 2 piring lainnya pindah tempat. Lu yang masak aja ya. Jupe pun berlagak manja di hadapan Olga hingga lanjut menenangkan diri di kamar. Ia membuka handycam-nya. Jupe lanjut mandi sambil memasang handycam di kamar mandi. Tiba-tiba Olga cerita jika ia sudah mendownload beberapa video di kamera mereka. Datanglah Jupe yang mengaku habis melihat penampakan. Maksudnya penampakannya lagi nge-shoot kita. Jupe mewawancarai Olga tentang karakternya di proyek film ini. Ceritanya itu ada satu anak cewek nyoba bunuh diri. Jupe dan Monik saling ngesut hingga Jupe kembali ke kamar. Disinilah Jupe mencoba akting kecil-kecilan. Tiba-tiba Jupe pun memutuskan tidur sambil merekam dirinya sendiri. Olga melihat sesuatu di dapur melalui video mereka. Lampu mati dan Jupe membawakan senter. Jupe mana gak? Mereka pun ngecek ke kamarnya Jupe, ternyata Jupe udah tidur pulas. Tak mendapatkan hasil, mereka keluar. Enggak. Tiba-tiba piano berbunyi sendiri. Mereka pun diskusi di satu meja. Terlihat Monik minta pulang. Lagian gimana caranya mau bikin film horor tapi ilmunya parnoan? Karena Olga kekeh, Monik pun ngambek. Monik mengambil kamera, mendengar suara dari dapur. Ketika dicek nggak ada apa-apa. Di kamar, Monik mendengar tangisan. Ia ngecek keluar. Karena nggak ada apa-apa, Monik pun masuk. Olga yang sudah ada di kamar langsung tidur. Tiba-tiba masuk hari kedua, Monik bangun dari tidurnya. Ia basa-basi di depan kamera. Ini hari kedua gue di rumah yang gak jelas dan berhantu. Pindah ke Olga yang sibuk di meja kerja, sedangkan Jupe berlatih peran di luar. Jupe masuk. Olga dan Monik pun cerita jika semalam mereka mendengar Jupe nangis. Karena Jupe nggak mau ngaku, mereka ngecek kamera di kamar Jupe. Akibat hal ini, mereka bersih tegang tentang rumah ini. Jangan-jangan kuburan nih. Olga menelpon temannya yang merekomendasikan rumah ini untuk dijadikan TKP syuting. Tiba-tiba mereka pun dempis karena nggak tahu apa yang terjadi hingga ada suara yang membuyarkan mereka. Suara itu berasal dari ruangan di depan lampu nyala. Jupe membukanya, ternyata tembus di meja kerja mereka. Terlihat Monik semakin takut. Mereka membuka pintu lain, namun lebih lanjut mereka ke dapur dan Monik semakin histeris. Dipimpin Jupe, mereka membuka ruangan lain yang baunya pengap. Di dalamnya ada radio tip dan suara itu semakin terdengar jelas. Mereka ngesut lagi. Karena setan datang, mereka langsung kabur ke kamarnya Monik. Tampak mereka memperhatikan sesuatu dan memberanikan diri membuka pintu. Tentu saja langsung disambut setan. Kamera kembali hidup, namun setan juga semakin mendekat. Tiba-tiba Monik hilang. Tinggallah Jupe dan Olga yang kebingungan mencari Monik. Mereka menyusuri setiap ruangan, beruntung Monik ditemukan. Namun ia sangat histeris. Mereka berada di halaman sebelah, namun setan ngikut dan pagar terkunci. Beruntung mereka masih selamat dan berhasil kabur. Hari ketiga, Monik dan Olga udah nyampai apartemen. Terlihat Monik masih trauma. Monik menikmati rooftop, tiba-tiba pintu juga tertutup sendiri. Kamera dipegang Monik sementara Olga membuka pintu. Namun
Olga pun membuka pintu selanjutnya, tentu saja nggak ada siapa-siapa. Mereka keluar, pintu tertutup sendiri dan mereka menenangkan diri di kamar. Namun teror belum berhenti. Masih penasaran, mereka keluar, tiba-tiba Monik pingsan. Olga pun menyeretnya, mengambil kamera. Olga melanjutkan penelusuran ke segala penjuru apartemen, kemudian membangunkan Monik untuk mengajaknya pergi. Tiba-tiba Monik kerasukan dan menyerang Olga. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 3,7 dari IMDb. Untuk rating versi saya beri nilai 5,0. Sampai di sini rangkum film terekam 2010 dan see you next video.